Melindungi otak, mata, hidung. Melindungi otak, mata, dan hidung. Ya. Benar? Memberi bentuk pada tubuh. Memberi bentuk pada tubuh. Benar? Yang menjawab melindungi otak dan mata. Saya. Ayo. Yang menjawab memberikan bentuk pada tubuh. Oke. Alasan Anda apa? Yang menjawab melindungi otak, mata, dan hidung. Apa alasannya? Bilang. Apa alasannya? Kenapa menjawab bahwa rangka pada kepala itu melindungi otak, mata, dan hidung? Apa alasannya? Apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya adalah memberikan alasannya. Dia melindungi organ-organ yang dalam. Melindungi organ-organ bagian dalam. Ya. Kalau yang menjawab memberikan bentuk pada tubuh, alasannya Tentu bukan kepala. adalah memberi bentuk pada tubuh. Alasannya, dengarkan alasannya, karena kalimat yang digunakan atau kata yang digunakan adalah rangka pada kepala, yaitu memberikan. Jadi rangka pada kepala itu adalah memberikan bentuk pada tubuh bagian kepala. Nih, rangka pada kepala itu ada dua. Ya, rangka pada kepala itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya tempurung kepala dan tulang pada wajah. Tuh. Jadi itu yang memberikan bentuk pada tubuh kita, terutama bagian kepala. Bentuk kepala kita berbeda, bentuk wajah kita berbeda. Siapa yang memberikan atau apa penyebab perbedaan itu adalah pada tempurung kepala dan pada tulang wajah nih, tulang wajah. Ini tulang pipi, ini rahang bawah, rahang atas, ya di sini ini rahang atas. Kemudian ini yang disebut dengan tempurung kepala. Ya, secara strukturnya itu sama, tapi memiliki ukuran yang berbeda. Contoh, kita yang punya wajah tirus, kita yang punya wajah oval sampai dengan bulat, itu yang menyebabkan perbedaan adalah nih, tulang pipi, ya, rahang bawah. Kalau rahangnya dia akan lebih panjang, yang akan menyebabkan wajah kita menjadi tirus, ya. Ini tulang pipi kita yang lebih menonjol juga akan menyebabkan wajah kita yang menjadi oval. Jadi membedakan adalah di sana. Selain tumpukan lemak pada wajah kita, ya. Jadi tulang-tulang ini akan membedakan. Sama dengan ini tempurung kepala juga akan berbeda. Yang ukurannya lebih besar, maka dia bentuknya akan lebih besar pula. Jadi itu yang membedakan. Jadi rangka pada kepala itu memberikan bentuk pada tubuh, terutama bagian kepala. Ya, jawabannya adalah itu. Alasan berikutnya adalah karena dia disebutkan di sana rangka. Ya, kita materi di awal sudah dijelaskan bahwa rangka itu memiliki fungsi, salah satunya adalah memberikan bentuk tubuh. Secara keseluruhan, fungsi rangka adalah memberikan bentuk tubuh. Rangka apapun itu, ya. Rangka itu adalah susunan tulang pada tubuh kita yang memberikan bentuk tubuh kita. Ada bentuk tubuh kita sama persis, tidak? Yang baru memiliki perbedaan, ya. Itu ya, paham? Oke, lanjut yang B.
Yang paling bawah di sini itu ada dua, itu yang dua atau tiga tuh? Dua ya. Itu yang disebut dengan tulang rusuk melayang. Ya, yang di sini. Kemudian nanti ada lagi yang di sini ada gambarnya? Ada. Itu yang disebut dengan tulang rusuk palsu. Ya, nanti ada perbedaannya, mana yang palsu, mana yang melayang. Ada organ dalam bagian jantung, hati, paru-paru, ya bagian atas, bagian sini, bagian dada. Tuh, ini gambarnya. Jadi nanti di sini ada bagian-bagiannya. Secara umum tulang rusuk itu dibagi menjadi tiga. Ada tulang rusuk melayang, palsu, dan sejati. Gitu. Nah, itu gambar ini nanti perlu Anda pahami. Nanti akan keluar di soal. Ya, silakan ditandai. Ini nanti akan keluar di soal. Oke. Ibu nggak akan berikan kisi-kisi. Kisi-kisi akan Ibu sampaikan. Sepeda itu memberikan perlindungan pada jantung dan paru-paru. Kalau tulang pinggul itu melindungi organ pencernaan dan organ reproduksi. Tulang pinggul itu yang mana? Ini tulang pinggul sini, ya. Jadi posisinya adalah di bawah sini. Setelah tulang rusuk melayang disambungkan di sini nih, tulang punggung sini, ya, tulang belakang sini, dan nyambung ke sini ada yang namanya tulang pinggul. Fungsinya adalah melindungi organ pencernaan. Siapa yang dilindungi? Berarti organ pencernaan khusus yang ada di sini, ya, dan organ reproduksi. Oke, paham? Paham ya? Paham. Tulang ekor fungsinya untuk apa? Kalau tulang ekor fungsinya untuk apa? Tulang ekor di mana? Tulang ekor di mana? Nih. Kalau tulang ekor dia sudah di bawah. Fungsinya untuk apa? Untuk menopang kalau kita duduk nih. Nih, ya. Kalau tulang pinggul itu yang ini. Ini tulang pinggul. Ya, ini tulang pinggul. Kalau yang tulang ekor dia yang paling bawah. Nah, ini Ibu sampaikan beberapa kejadian yang dianggap sepele tapi mengakibatkan bencana besar. Ya, sering kalian main teman mobil ditarik kursinya? Ya, sering kan kita iseng. Tapi itu dapat menyebabkan suatu penyakit yang fatal. Ya, menyebabkan apa? Bisa lumpuh, bisa buta, bisa bisu, bisa tuli, bisa stroke. Penyebabnya karena kita sepele, hanya mau iseng dengan teman narik kursi. Ketika teman mau duduk narik kursi, ya enggak? Kalian lucu, ya enggak? Lucu, ya kan? Lucu kan? Jadi nanti temannya terkangkang, ya enggak, jatuh dan lain sebagainya, kita ketawa. Menurut kita lucu, tapi itu mengakibatkan suatu hal yang fatal. Penyebabnya dari itu bisa teman kita nanti bisa buta, bisa tuli, bisa stroke, bisa pokoknya hal yang fatal. Kenapa? Karena pada tulang ekor itu adalah tempat saraf utama. Jadi saraf kita itu dari otak, ya. Otak itu akan lari ke sini nih. Nih, di belakang sini, nanti di sini ada tulang, ya. Jadi pusat semua aktivitas kita bisa bergerak, bisa hidup, bisa sempurna itu adalah di tulang belakang sini. Tulang belakang sampai dengan tulang ekor. Itu adalah pusat semua saraf. Ya, pusat semua saraf. Jadi jangan main-main dengan hal itu. Kalau sampai tulang ekornya cedera, ya, bahkan patah, berarti nanti bakal ada banyak saraf yang terganggu di sana. Gitu. Ya. Makanya kenapa Allah ciptakan kita memiliki body, punya body atau
daging tebal di bagian ekor. Nah, itu melindungi. Jadi dia akan lebih tebal. Ya. Kenapa? Ada daging yang lebih tebal daripada bagian ekor. Walaupun kalian bilang lepos dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kan masih juga itu bagian yang paling tebal. Ya enggak, itu karena itu adalah perlindungannya. Kalau kepala nggak ada dagingnya, tapi kan dia posisi paling atas. Nggak dipakai untuk jalan. Nah, kan cuma untuk menjalankan kehidupan lewat ini. Tuh. Ya. Perlindungannya dia udah lebih tebal. Ada tulang di sini, ada tulang tempurung kepala yang luar biasa sempurna, sehingga dia bisa melindungi bagian dalamnya. Ya. Jadi semua saraf kita itu beradanya mulai dari otak, ya, kemudian dia masuk ke sumsum tulang di bagian tulang belakang nih, di sini di jalurnya nih, sampai dia ke tulang ekor. Makanya ekor kita diberikan daging yang banyak, ya, agar kita tahan. Itu pun kita masih nggak tahan, ya. Apalagi dalam belajar. Banyak hantu yang makan di bagian itu. Ada duri, ada semut, ada nyamuk, sehingga kita nggak tenang gitu. Ya nggak? Nah, jadi itu jangan lagi main-main dengan menarik kursi. Menurut kita sepele, nggak, menurut kita lucu, tapi kalau sampai ini terjadi dan parah sehingga mengenai si tulang ekor, akibatnya bisa fatal. Itu diperhatikan, jangan sampai dimainkan lagi. Oke. Selanjutnya tentang tulang pada kaki dan tulang belakang. Fungsinya menegakkan tubuh. Tanpa kaki bisa kita berdiri? Tidak. Tanpa tulang punggung bisa kita tegak? Tidak bisa. Nah, itu fungsinya, memberikan atau menegakkan tubuh kita, ya. Tulang kaki dan tulang belakang. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, paham ya? Jelas ya? Jelas. Lanjut. Tulang pada bagian wajah dan tulang tengkorak. Nah, ini tadi yang jadi dilema sejak kemarin. Tulang pada bagian wajah dan tulang pada tengkorak. Berarti dia untuk melindungi otak, mata, dan hidung. Nah, ini tadi ya, jangan salah. Berarti ini melindungi otak, mata, dan hidung. Jelas di sana kalau bagian wajah, ya, bagian wajah itu dia melindungi mata, melindungi hidung, melindungi organ bagian dalam pada wajah. Ada lidah di sana, ya, alat pencernaan dan lain sebagainya. Kemudian tulang tengkorak, jelas dia melindungi otak. Jelas ya? Jelas, jadi sudah disinggung. Kemudian kalau tulang pipa, Empat pembentukan salah satu terus yakin. Nah, ini yang perlu kalian pahami di sini, dijelaskan ya. Jadi pada tulang pipa itu ada sumsum tulang. Ada bawahnya sumsum tulang? Ada. Pada tulang pipa itu ada sumsum tulang, dan pada sumsum tulang itulah tempat dibentuknya sel darah merah dan sistem imun. Jadi dua, urutannya seperti itu, ya. Tulang pipa berisikan sumsum tulang. Pada sumsum tulang adalah tempat dibentuknya sel darah merah dan sistem imun. Jadi gimana jawabannya?
itu contohnya apa kalau dalam organisme kita? Tulang pipa itu yang mana? Di mana? Yang di paha. Ya, ada di paha, kemudian tulang paha, tulang hasta, dan tulang betis. Tulang hasta itu yang mana? Di tulang hasta. Ya, tulang hasta. Tulang lengan atas juga berbentuk pipa. Pipa itu dia bulat silindris. Jadi yang dia ukurannya lebih panjang gitu. Jadi nanti ada macam-macam bentuk tulangnya. Ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang tak beraturan, ada satu lagi tuh bentuk tulang apa tuh? Ada 4 atau 5. Ya, ada tulang pendek ya. Jadi nanti banyak macam-macam bentuk tulang. Oke, nanti kita jelaskan di berikutnya. Jadi gitu ya. Jadi tulang pipa berisikan sumsum tulang. Sumsum tulang itulah tempat pembentukan sel darah merah dan sel Imun. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas, Degi? Jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Lanjut tulang bersama dengan otot dan sendi. Maksudnya untuk apa? Sebagai alat gerak. Sebagai alat gerak. Tulang bersama otot dan sendi itu sebagai alat gerak. Jadi kita memiliki 2 alat gerak, yaitu pasif dan aktif. Yang mana yang pasif? Yang mana yang pasif? Yang pasif. Yang pasif yang mana? Kita punya rangka, punya sendi. Ya, punya rangka, punya otot. Ya. Kita bisa bergerak aktivitas selama ini, ya. Sesehat ini itu karena ada 2 faktor. Kita punya rangka dan kita punya otot. Dan keduanya memiliki gerakan yang disebut gerak pasif dan aktif. Yang mana yang pasif? Yang pasif adalah yang otot. Yang pasif yang mana? Yang rangka. Yang pasif yang rangka. Yang rangka. Yang aktif yang kenapa bisa demikian? Rangka itu yang mana? Rangka itu yang mana? Rangka itu tulang. Ya. Tulang itu adalah disebut dengan rangka dan memiliki gerakan yang pasif. Artinya tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh otot. Berarti yang aktif yang siapa? Yang aktif adalah yang otot. Aktif bergerak. Jadi tulang itu fungsinya pertama tadi memberikan bentuk tubuh. Kedua tempat melekatnya otot. Ya. Jadi dia tulang ya. Ini tulang tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot. Gitu. Kalau tulang sendiri tengkorak bisa bergerak? Ya. Pernah lihat tulang bergerak sendiri? Ya. Enggak ya? Kalau udah jadi tengkorak itu sudah tidak bisa bergerak. Ya. Kenapa? Karena yang bergerak aktif adalah otot. Yang mana otot pada tubuh Anda? Yang mana? Otot itu yang mana? Kita makhluk hidup, kita manusia, kita hidup, kita bergerak, kita sempurna, kita punya rangka, kita punya otot. Sudah tahu bahwa rangka itu adalah tulang. Sekarang ibu tanya, otot Anda yang mana? Yang mana otot? Kan yang cowok-cowok matu sering pamer nih, berotot. Jadi yang otot itu yang mana? Yang jedol-jedol hidung atau dong? Oh, ya. Jadi yang otot itu yang
Otot itu yang mana? Yang mana? Urat, nadi, atau daging? Yang mana? Ini ada pilihan. Yang disebut otot adalah pilihannya ada urat, ada nadi, ada vena, ada daging, ada sendi. Kalian pilih yang mana? Sendi. Sendi, urat, daging. Kok daging sama dengan otot? Nih, kita tunjukkan gambarnya. Ya, nih dia. Nyari otot, nyari sendi. Ada yang nyari daging? Ada yang nyari daging? Nggak ada. Yang ada kita makan daging. Ada kita makan otot? Nggak ada. Yang ada kita makan daging. Dari tumpukan daging itulah dia yang dikenal dengan otot. Ya. Artinya apa? Otot itu adalah daging murni tanpa lemak. Tuh, yang dia memberikan kekuatan. Ya, ini susunannya. Nih. Ada gambarnya enggak? Nih. Ini adalah tulang, ya. Tulang yang ditempeli dengan otot. Jadi otot itu adalah tumpukan-tumpukan dari nih. Ada susunannya semuanya nih. Nih. Ada yang menempel pada tulang, penguatnya itu namanya tendon. Ya. Yang menempel, yang biasanya warnanya lebih terang. Ya, bening. Tuh. Tendon namanya. Kalau makan daging, makan paha ayam, ya, perhatikan nanti pasti ada lempengan-lempengan dagingnya, ya enggak? Ya. Ya. Nah, satu lempengan itu nih, ini satu ini nih, disebut ini. Jadi di dalam ini dia nanti akan berserat-serat enggak sih? Daging berserat? Ya. Berserat, setiap serat ini nih. Nih nanti ada namanya nih, ada serat otot namanya nih. Kemudian satu serat kumpulan dari serat otot disebut dengan fasciculi. Kumpulan dari fasciculi nanti disebut lagi ini nanti ada perineum. Tuh. Jadi itu disebut dengan otot, kumpulan dari serat yang sering kita kenal dengan daging. Pernah makan daging sapi? Nah, berseratkah dia? Kan sering kita dibilang sama ibu kita kalau potong daging potong serat, ya enggak? Memotong serat. Jadi kalau seratnya begini, alurnya begini, kita potongnya gini. Kenapa? Biar mudah dimakan, mudah dikunyah, enggak tersedak, enggak keloloten bahasa Jawa. Tahu keloloten enggak? Tahu kan? Nah itu bahasanya. Enggak susah ditelan. Ya jadi artinya keloloten itu daging dia itu mudah dicerna. Jadi mudah ditelan. Kalau dipotong memotong serat. Itu. Ya. Jadi kalau pada kita mana yang disebut otot? Yang mana? Kalian bilang kan nih berotot besar, otot yang besar, ya enggak? Berarti yang kalian sebut otot ini apa? Bukan daging Anda, daging yang tersusun rapi, ya, dari satu serat menjadi kumpulan serat. Dari setiap serat nanti akan berkumpul lagi, nanti akan dibungkus dengan membungkusnya, ya, dan nempel di tulang. Ini yang disebut dengan otot. Tuh, berotot. Artinya apa? Daging tanpa lemak. Jadi kalau yang kenal dengan program diet lah ya, karena lagi tren sekarang itu menaikkan massa otot. Ya nggak? Kenal nggak itu? Yang cowok-cowok yang sering lari dan sebagainya itu nanti ada timbangan khusus untuk mengukur tubuh kita, ya itu. Ada di sana mengukur lemaknya, ada di sana mengukur massa ototnya, mengukur massa air dalam tubuh kita, itu ada timbangan khususnya. Jadi di sana adalah biasanya disebut dengan massa otot. Massa otot itu adalah berat daging kita tanpa lemak. Karena tubuh kita ini, ya apalagi kita perempuan itu banyak lemaknya daripada ototnya. Tuh, ya. Jadi otot itu adalah daging tanpa lemak, artinya
perempuan itu banyak daging yang diselimuti lemak gitu. Ya. Kalau yang ya nggak ada lemak dia. Ada lemak tuh kita tidak bisa hidup tanpa lemak karena lemak itu adalah cadangan energi pada tubuh kita. Ya, tapi dia lemaknya lemak yang bisa digunakan. Kalau kita ya itu banyaklah menumpuk lemak gitu. Lemak-lemak jahat gitu yang dia itu berada di atas dagingnya, di atas ototnya gitu. Oke? Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau obesitas itu apa? Obesitas itu yang kelebihan berat badan. Kita itu memiliki berat badan yang standar sesuai dengan tinggi badan. Ya. Misal tinggi badan kita itu 150, berarti BB kita itu 50-an. Enggak 100-nya, tapi 50-nya. Ya 100. Gitu. Baru itu dikata ideal. Selebihnya apa? Artinya apa? Kita itu bisa menstabilkan berat badan kita disesuaikan dengan tinggi badan kita. Kan kita punya penyesuaian ya enggak? Kalau pendek gemuk apa yang terjadi? Ya. Kalau tinggi kurus enak enggak dilihat? Jadi kita itu punya berat badan yang sudah dan banyak sebenarnya. Oke? Sudah sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Lanjut di nomor 6. Oke, sedikit lagi ya waktu hari ini Ibu nggak bisa sampai dengan akhir, nanti kita dengan kemarin.